Shalom, jemaat terkasih dalam Tuhan. Selamat sore. Terima kasih telah bersedia melihat dan menyaksikan ibadah sore hari ini dengan penuh sukacita. Saya percaya bahwa saudara dan saya ada sukacita dalam Yesus. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan dan kita berikan yang terbaik untuk Allah kita. Karena Tuhan sumber kehidupan, sumber pengharapan. Mari kita siapkan hati kita, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah atas segala yang terbaik yang boleh Kau berikan kepada kami Tuhan, atas apa yang boleh Kau percayakan kepada kami Tuhan. Sore hari Yesus, kami mau datang Tuhan dengan penuh ucapan syukur kepadamu Yesus, dengan hati yang penuh dengan sukacita Tuhan, menyembah dan memuliakan namamu Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Bersama-sama katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Bersama-sama katakan, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, sebab Kau Allah yang layak disembah Yesus. Kau Allah yang mulia Tuhan. Kau sumber pengharapan, sumber kehidupan untuk setiap hidup kami Yesus. Dan sore hari ini Tuhan, kami ingin menyatakan kasih-Mu Tuhan, kasih yang sungguh tulus Tuhan untuk kami. Kami percaya Tuhan, kuasa melawat dan menjamah setiap kami Yesus. Kami menaikkan syukur Tuhan, naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta-Mu Tuhan, di hadapan kemuliaan-Mu Yesus, kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah syukur kami Tuhan.
terpujilah namamu segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Mari bersama-sama kita nyatakan dalam hadirat Tuhan, bersama-sama menyembah dalam hadirat Tuhan. Berikan syukurmu untuk Allah kita. Dia sumber kemenangan, Dia sumber pengharapan. Haleluya. Yesus, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu hadir di tempat ini Yesus. Kuasa-Mu nyata menjamah dan melawat kami saat ini Tuhan. Kami datang dengan segenap hati kami Yesus, meletakkan segala beban hidup kami Tuhan. Dan kadang-kala Tuhan kami lupakan Kau Tuhan. Tapi saat ini Yesus, sore hari ini Tuhan, kami ingin memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Berikan kuasa-Mu lebih lagi Yesus. Urapan-Mu. Haleluya. Sumber kehidupan, sumber pengharapan, satu nama yang termulia, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berdaulat penuh dalam hidup kami Yesus. Saat ini Tuhan kami percaya Tuhan, tangan kananmu Yesus yang penuh dengan kemenangan itu Tuhan, menjamah dan melawat kami Yesus, memeluk erat kami Tuhan, melindungi kami dari mara bahaya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami tidak ingin memperdulikan Tuhan apa itu virus yang datang dalam hidup kami saat ini Tuhan. Tapi saat ini Yesus, kami hanya mau tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang dahsyat, sumber kehidupan, sumber kemenangan. Terima kasih Yesus. Kami mau bangkit Tuhan, mau bangkit Tuhan, menyembah dan muliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau adalah sumber kemenangan, sumber pengharapan. Haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi-Nya, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama
Kami memuji kebesaran dan keagungan-Mu Tuhan. Gunung dan laut tunduk di bawah kekuasaan. Seluruh isi bumi ini Tuhan, hanya kebesaran-Mu yang ada Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan dan kami sanjung Tuhan. Dan semuanya berlutut di bawah kaki-Mu. Sehingga hanya Engkau-lah sore hari ini. Apapun yang menjadi keberadaan kami Tuhan, tidak mengurangi Tuhan untuk kami memuji Engkau. Karena kami percaya pujian-Mu ada kuasa yang besar. Kami yang mungkin lemah dikuatkan. Kami yang saat ini menghadapi kekhawatiran, Tuhan teguhkan. Sehingga kami melihat kebesaran dan keagungan-Mu. Siapa Allah yang kami sembah? Adalah Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa. Dan Allah yang tidak ada tandingannya. Kami serahkan ibadah ini semua dalam tangan kuasa-Mu. Bekerjalah di tengah-tengah kami Tuhan. Ambil alih seluruh ibadah ini. Biarlah benar-benar ibadah ini mengandung janji Allah yang ajaib dan luar biasa. Kami siap bersuka cita, kami siap meninggikan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang percaya bahwa Allah yang kita sembah sampai saat ini adalah Allah yang memiliki seluruh isi bumi ini dan yang berkuasa mutlak atas hidup kita. Mari percaya, katakan bersama-sama. Amin. Saya percaya bahwa saudara dan saya pasti mempunyai sukacita yang lebih untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Ada amin? Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus yang bertahta dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Bersama-sama katakan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan hidupku. Siapa Dia? Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Kuasa maut dikalahkan, bergerak di hidupku, Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, dan Tuhan Allah penyelamat. Bersama-sama katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Siapa Dia? Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Sebab Tuhan baik, Dia sungguh baik. Kuasa-Nya nyata dalam hidup kita. Amin. Are you ready? Bersama-sama nyatakan, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Bersama-sama, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku.
you. Who is so good to me? Jesus. He's so good to you and me. Jesus. He is so good. He is to me. He's so good to you and me. Jesus. He's so good to you and Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Boleh dong berikan satu kemuliaan terhadap satu Allah kita. Sebab Tuhan ajaib, tak terbayang kasih dan kebesarannya untuk kita. Amin. Dia sungguh ajaib. Tuhan ajaib. Sebab kasihnya nyata, sebab dia hidup. Allah berkata, Yesus, tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja, bersama-sama katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kuasa-Mu Tuhan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah atasku. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja, bersama-sama katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa,
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Yesus. Sebab firman-Mu pelita bagi kaki kami Tuhan. Firman-Mu adalah menara kota benteng kami Yesus, untuk kami dapat berjalan Tuhan, menghadapi hidup kami Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab kuasa-Mu yang termulia untuk kami Tuhan. Kuasa-Mu yang termulia untuk hidup kami Yesus. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan penyertaan-Mu Tuhan. Iman kami Tuhan, Kau berikan pendengaran, Kau berikan kepekaan yang lebih untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu Yesus. Sebab kekuatan kami, pengharapan kami hanya pada-Mu Tuhan. Ajaib kasih-Mu Yesus, ajaib kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tandi hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap jalan Yesus. Kekuatan kami Tuhan, kekuatan di hidupku, ku dapat jalan Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu Tuhan, seluruh hidup kami seakan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu Tuhan. Kau tak pernah sedetik pun meninggalkan kami Tuhan. Nah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa,
menyadari Tuhan betapa kami sangat terbatas. Kami membutuhkan kekuatan-Mu terus untuk kami menapaki perjalanan hidup kami di dalam dunia ini. Tanpa Engkau bersama dengan kami tidak akan mampu. Tetapi bersama dengan Engkau kami akan semakin kuat, semakin kuat. Engkau akan memulihkan kondisi dan keadaan kami. Karena Engkau Allah kami yang besar dan sungguh ajaib. Saatnya Tuhan, kami akan siapkan hati kami. Lebutkan hati kami Tuhan. Biarlah benar-benar firman-Mu akan mengerjakan dan membentuk kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami akan siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Ada sukacita? Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di ibadah Minggu sore kita tetap bisa merasakan betapa Tuhan baik. Meskipun kita tidak bisa, bahkan belum bisa untuk berkumpul bersama-sama. Kita berada di rumah masing-masing. Tetapi kita tetap bisa menikmati hadirat dan kuasa Tuhan yang sungguh luar biasa. Pekerjaan Tuhan yang ajaib akan dikerjakan terus di dalam kehidupan kita. Sore hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang Allah bekerja secara adikodrati. Allah bekerja secara adikodrati. Kita buka dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat yang kelima. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang kelima. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah bekerja secara adikodrati. Apa itu adikodrati? Yaitu supranatural. Supra itu atas dan natural itu adalah alam. Dan kita lihat artinya kejadian yang tidak bisa dijelaskan secara hukum alam. Inilah pekerjaan Allah yang luar biasa, yang supranatural, yang tidak bisa dijelaskan. Dari kejadian sampai sekarang kita lihat pekerjaan perbuatan Allah. Di dalam Dia menciptakan manusia, di dalam Dia menciptakan alam ini, bulan dan bintang segala isinya. Kita lihat bagaimana pekerjaan Allah yang begitu dahsyat. Dikatakan Pengkhotbah 11 ayat yang kelima. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin. Saat ini kita merasakan ada angin. Tetapi kita tidak bisa mengetahui jalannya angin itu. Ketika kita lihat gak ada, mana itu jalannya angin. Dan kita juga tidak tahu bagaimana tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan. Di dalam ketika perempuan itu mengandung seorang bayi yang begitu luar biasa, Bapak Ibu, 9 bulan dikandung. Tuhan membentuk dengan begitu luar biasa tulang-tulangnya. Kita tidak bisa terselami, kita tidak bisa mengerti luar biasanya Allah membentuk. Ya, luar biasa. Demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah. Perhatikan pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Allah melakukan segala sesuatu, pekerjaannya yang begitu dahsyat dan ajaib. Dari penciptaannya, segala isi bumi ini, pembentukan manusia. Bagaimana kita lihat pohon-pohon, semuanya dibuat dengan begitu ajaib. Untuk itulah kita lihat bagaimana Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu besar, begitu luar biasa, begitu hebat dan ajaib. Dan saat ini kita lihat bagaimana Allah menunjukkan itu. Siapa yang bisa bermain-main saat ini dengan Allah? Mungkin waktu-waktu dulu kita masih bisa santai. Kita masih mungkin mengelak kepada Allah. Kita tidak sungguh-sungguh kepada Allah. Tapi ketika Allah bertindak menunjukkan siapa Allah, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada yang bisa menandingi siapapun kehebatannya. Bapak Ibu mau pergi ke dukun manapun, orang pintar manapun, suhu manapun, tidak ada yang bisa menandingi daripada kehebatan daripada Allah kita. Tetapi manusia
belajar cara kerja Allah. Allah kita memiliki cara kerja yang teratur dan luar biasa sistematis. Allah kita bukan Allah yang tidak teratur, yang sembarangan, tidak. Tetapi dia begitu teratur menciptakan hari pertama, hari kedua, sampai hari yang ke-6. Terus bagaimana? Kita lihat pekerjaan Allah begitu luar biasa. Nah, sore hari ini kita akan lihat bagaimana cara kerja Allah, sehingga kita dibuat bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan. Kita dibuat menyembah hanya kepada Allah. Kita dibuat hanya tunduk kepada Allah. Saat ini siapa yang bisa kita lihat berani dan kita mungkin bisa menandingi Allah? Nggak bisa. Semuanya akan menjadi nol. Kehebatan manusia, kepintaran manusia, sarjana apapun akan hanya berhenti di 2 kali 1. Di dalam kuburan, namanya kematian. Hanya Allah yang begitu besar dan ajaib. Nah, bagian yang pertama kita akan lihat cara kerja Allah. Yang pertama, tidak terduga. Cara kerja Allah tidak terduga. Dibuat tiba-tiba. Siapa yang menyangka ini akan terjadi? Perbuatan Allah terjadi. Manusia tidak berpikir tahun 2020 menjadi 1 tahun yang sukar, 1 tahun yang mengagetkan, 1 tahun yang memprihatinkan, 1 tahun yang menakutkan. Nggak tahu. Mazmur 145 ayat yang ketiga hingga yang kelima. Saya akan baca perlahan-lahan, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Besarlah Tuhan dan sangat teruji, dan kebesarannya tidak terduga. Besarlah Tuhan. Dulu orang tidak menyanjung kebesaran Allah, tapi sekarang lihat orang memuji kebesaran Tuhan, baru katakan Tuhan Engkau baik. Bapak Ibu bangun pagi, setelah kita lalu katakan Tuhan Engkau baik. Ketika kita memuji Tuhan, besarlah Tuhan. Apakah selama ini kita melayani Tuhan, Tuhan yang kami tinggikan Engkau, atau diri kita yang kita banggakan? Dulu mungkin begitu, tapi sekarang nggak bisa. Orang dibuat sadar hanya Yesus yang layak kita besarkan. 40 ayat yang keempat, Mazmur 145 ayat yang keempat. Angkatan demi angkatan, perhatikan, angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keberkasaanmu. Angkatan demi angkatan. Dari Adam, Abraham, ya Daud, Salomo, semua sampai angkatan sekarang ini. Kita ini angkatan yang terakhir. Dikatakan sudah ditulis dalam satu kitab, Alkitab yang begitu ajaib luar biasa. Semua yang terjadi sudah diatur oleh Tuhan, bahwa itu akan digenapi firman Tuhan. Angkatan demi angkatan dikatakan akan memegahkan apa? Pekerjaan Tuhan. Dibuat begitu kagum akan pekerjaan Tuhan yang tidak bisa terduga. Siapa bisa menduga? Nggak bisa. Saya 1 minggu ini dibuat banyak konseling. Bahkan hari ini aja 4 konseling, Bapak Ibu. Mereka tanya macam-macam. Saya bilang enggak, tugas kita nggak usah pusing dengan apa yang ada di dalam dunia. Tapi tugas kita bagaimana kita hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, persiapkan diri baik-baik supaya firman dan Roh Kudus itu ada dalam hidup kita sehingga kita bisa selamat. Angkatan demi angkatan lihat akan apa? Memberitakan pekerjaan Tuhan yang perkasa. Dulu sempat turun. Wah, Tuhan gak diberitakan. Aku, kehebatanku, kekayaanku, pekerjaanku. Tapi sekarang gak bisa. Semua tidak ada artinya. Semua kembali kepada Allah, kembali kepada firman Allah, kembali kepada Allah, bahwa Allah yang perkasa. Amin. Ayat yang kelima dikatakan, semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatanmu yang dahsyat, lihat, akan diumumkan mereka. Lihat Bapak Ibu, siapa yang mengumumkan tentang kebesaran Allah? Kita. Semua akan melihat, menceritakan pekerjaan Tuhan. Artinya Injil kerajaan akan diberitakan kepada seluruh bumi, ke pelosok-pelosok. Tidak ada satupun yang tidak akan mendengar firman Allah lewat peristiwa ini.
Karena itu penggenapan firman Tuhan. Sebelum aku datang kali yang kedua, maka firman Tuhan, Injil harus diberitakan, keselamatan harus diberitakan. Dan tidak ada satu orang pun yang tidak mendengar dengan Injil. Dan disitulah akan ketahuan kualitas kita teruji. Apakah kita mau pegang terus keselamatan itu? Diumumkan, lihat. Sekarang lihat, diumumkan bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di kota Solo, bukan hanya di Surabaya, tapi di seluruh dunia penjuru ini sampai ke pelosok, mengumumkan tentang perbuatan Allah, kebesaran Allah, dan diceritakan semua, lihat. Dan kebesaranmu hendak ku ceritakan. Gak ada yang gak bisa melihat kebesaran Allah. Tidak terselubung, semua akan terbuka dengan luar biasa. Semua orang akan sujud menyembah kepada Allah. Semua lutut bertelut. Ada pujian, semua lutut bertelut. Semua akan bertelut menyembah kepada Tuhan. Mereka akan menyanjung dan meninggikan Tuhan. Lihat, kalau kita menyadari bahwa Allah yang kita sembah selama ini, Bapak Ibu yang setia saat ini, yang taat sampai hari ini, yang sungguh-sungguh sama Tuhan hari ini, itu tidak sia-sia. Karena Allah yang kamu sembah adalah Allah yang memiliki cara kerja yang tidak terduga. Yang kedua, tak terselami oleh akal sehat. Manusia terbatas. Manusia bisa menemukan mungkin bermacam-macam penemuan, tetapi tidak ada yang bisa menandingi bagaimana pemikiran daripada Allah. Mengkhotbah 8 ayat yang ke-17. Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah. Perhatikan, tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Di mana bawah matahari? Di bumi ini. Tidak ada yang bisa menyelami. Semua dikerjakan. Bagaimana juga manusia berbelah-belah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Bahwa ia mengetahui namun ia tidak dapat menyelami. Lihat, keterbatasan akal manusia tidak dapat menyelami kehebatan cara kerja Allah yang begitu luar biasa. Ketika saya diberikan pertanyaan, saya katakan gak usah berpikir, manusia kita terbatas. Sampai kapan? Gak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tuhan mau datang pun waktu, hari, tanggal kita gak tahu. Cuma dikasih tanda, rambu-rambu kepada Tuhan. Berjaga-jagalah. Ini loh tanda-tandanya. Dalam firman Tuhan sudah ada banyak tanda. Maka dalam akhir zaman dikatakan bahwa akan ada kesukaran. Saya pernah khotbahkan gandum dan minyak. Ya. Firman Tuhan akan terjadi kesukaran yang besar. Tetapi jangan kau rusakkan anggur dan minyak. Di tengah kesukaran ini kita ditunjukkan bagaimana Tuhan memiliki kuasa yang besar. Di bawah matahari artinya selama di bumi ini kita tidak akan bisa menyelami cara kerja Allah dengan menurut akal kita, nggak bisa. Gak usah dipusingkan nanti habis ini gimana ya, akan berakhirnya ya. Katanya nanti begini-begini, nggak usah dipikirkan. Gak bisa diselami, terlalu kecil kita untuk memahami itu. Jadi yang perlu kita pahami, cara kerja Allah tidak terduga. Itu yang Bapak Ibu harus paham. Yang kedua, tidak terselami dengan akal pikiran kita yang terbatas ini. Gak bisa. Jangan selalu pakai akal. Banyak orang yang hari-hari ini pusing, takut, cemas, berpikir kenceng ya, masalah virus ini, masalah pekerjaan dan sebagainya. Jangan kita batasi bagaimana cara kerja Allah tidak bisa dengan akal kita. Saya selalu katakan hidup kita, kekristenan kita, pengiringan kita kepada Tuhan selama di bumi ini, belajar hidup bukan karena melihat tapi karena percaya. Kalau Bapak Ibu melihat terus berita-berita, ada berapa banyak orang hari ini dulu berita terus, sampai akhirnya ketakutan, sakit. Saya bilang gak usah dengar berita-berita ini. Udah banyak waktumu untuk Tuhan. Ketika engkau fokus hidupmu kepada Kristus,
maka kamu akan semakin kuat dan semakin kuat. Ditunjukkan kebesaran kuasa Tuhan yang luar biasa. Cara kerja Allah yang ketiga adalah tidak ada yang sama. Allah kita adalah Allah yang kreatif. Dia menciptakan manusia kembar, tetapi belum tentu sama. Pasti ada bedanya. Lihat Bapak Ibu, berapa ribu, berapa kita triliun orang di seluruh dunia ini, gak ada yang sama. Itu Allah kita yang luar biasa. Mazmur 40 ayat yang ke-6. Perhatikan baik-baik, camkan firman Tuhan ini baik-baik, supaya kita kuat, supaya kita ngerti bagaimana Allah yang kita sembah selama ini tidak pernah sia-sia. Kita menggantungkan hidup kita penuh kepada Tuhan. Mazmur 40 ayat yang ke-6. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan. Lihat, banyak, gak sedikit. Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Coba Bapak Ibu ambil waktu sejenak, diam dan merenungkan. Berapa banyak pekerjaan, kebaikan, kasih Tuhan, perkara yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidupmu. Nyawamu aja, Bapak Ibu bisa bernafas. Kalau di rumah sakit 1 jam berapa? 1 hari berapa harus bayar? Itu salah satu perbuatan Allah. Bapak Ibu sekarang sehat, tidak kena virus, itu pertolongan Tuhan. Ada yang tanya begini tadi Bapak Ibu, gimana ya supaya terhindar dari virus? Saya bilang, yang penting kamu ada firman Tuhan dan Roh Kudus, kamu akan terhindar dari semuanya. Karena itu akan dilindungi oleh Tuhan. Banyak muncul pertanyaan ya, saya jelaskan dengan detail bahwa hari ini, saat ini kita lihat Tuhan tunjukkan semuanya. Bahwa untuk kita betul-betul hanya menyembah kepada Allah. Loh nanti gimana kita mau masuk antikris? Enggak. Kalau orang yang benar ini belum disingkirkan Tuhan, enggak akan antikris akan bekerja. Saya ceritakan dengan detail supaya dia tenang Bapak Ibu, enggak takut. Jadi tidak ada yang sama, banyak yang Tuhan sudah lakukan. Ketika saya merenungkan kebaikan Tuhan, tidak bisa ngomong, hanya air mata yang menetes. Tuhan engkau baik. Bahkan di masa sekarang Bapak Ibu, kesulitan yang luar biasa. Mungkin kita di PHK nggak ada pekerjaan, banyak orang menjerit, banyak orang minta doa hampir tiap hari Bapak Ibu. Saya berdoa kepada Tuhan, tapi saya luar biasa. Pekerjaan Tuhan kreatif, selama tidak ada ibadah ini Bapak Ibu, saya dipelihara Tuhan. Ada aja cara kerja Tuhan memberkati kami, menolong kami, mencukupkan kami. Bahkan orang yang lama kami tidak pernah kontak, tidak pernah ketemu, tahu-tahu telepon, memberi kami berkat. Kemarin ada beras, saya bagikan. Terus mungkin ada 4 kali sudah ya gereja kita diberkati. Saya diberkati, gereja diberkati. Tugas saya hanya bisa mendoakan kepada Allah bagaimana supaya jemaat pun diberkati Tuhan. Saya tidak bisa berpikir banyak Tuhan yang sudah kerjakan dalam kehidupan saya. Banyak yang disaksikan tidak terhitung jumlahnya, itu gak bisa dihitung. Coba Bapak Ibu bisa ngitung gak? Bisa besarkan anak sampai besar. Kok aku so gede kayak gue ya? Padahal pekerjaanku cuma seperti ini. Saya sering berpikir begitu bahwa saya hanya hamba Tuhan. Mungkin bukan gereja yang besar. Secara manusia mungkin tiap bulan mungkin tidak cukup. Tetapi bagaimana saya bisa menyekolahkan anak sampai sekarang, bahkan sekarang mau kuliah, gak bisa terpikir. Terlalu banyak yang Tuhan sudah kerjakan, jumlahnya gak bisa dihitung. Nah masih seperti ini, kadang kita ini masih susah mau percaya sama Tuhan. Cara kerja Allah tidak ada yang sama, kreatif, pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan. Tapi manusia akhir zaman masih keras, tidak mau bertobat. Nah, ketika kita tahu cara kerja Allah, maka di tengah posisi yang saat ini tidak menentu, zaman yang tidak pasti, yang was-was, gak tahu loh Bapak Ibu, mulai besok tol semua ditutup. Diperpanjang lagi sampai Mei, kita tidak bisa ibadah ketemu lagi. Saya kalau kangen dengan jemaat hanya bisa nangis Bapak. Kemarin saya telepon satu jemaat, saya kok pengen rasanya kok terbayang wajah jemaat ini. Saya telepon dia nangis, ibu saya kangen. Di telepon dia bercerita semua. Kita lihat hari-hari ini,
Bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa. Bagian yang kedua kita akan belajar cara kita menanggapi, meresponi cara kerja Allah yang tidak sama, tidak terduga, tidak terselami oleh akal pikiran kita yang terbatas ini. Siapa kita tuh manusia? Sadar Bapak Ibu, saat ini manusia baru sadar apa yang kita bisa perbuat. Ini zaman kemurahan yang luar biasa yang kita tidak bisa sia-siakan. Nah, cara kita meresponi cara kerja Allah, menanggapi cara kerja Allah apa? Kalau kita sudah tahu ketika di atas bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak bisa diselami dengan akal pikiran, cara kerja Allah tidak terduga, tidak ada yang sama. Betapa besar hebatnya pekerjaan Allah, perbuatannya begitu banyak dikerjakan dalam hidup kita. Saya banyak mendengar kesaksian bagaimana justru di masa sini pabrik justru diberkati Tuhan. Justru di masa ini. Bahkan ada yang katakan, ibu terima kasih, suami saya sungguh-sungguh sama Tuhan, sungguh percaya sama Tuhan. Kami tidak jadi bercerai, kami begitu rukun, kami begitu bahagia. Aduh, senangnya luar biasa. Nah, cara kita menanggapi cara kerja Allah yang sudah tahu bahwa cara kerja Allah tidak ada yang bisa menandingi manusia super sekalipun siapa? Tidak ada. Sadarkan dulu kita saat ini. Yang pertama, mencari Allah. Dulu manusia nggak cari Tuhan, cari uang terus. Uang tidak bisa memuaskan kita. Uang sekarang tidak bisa membeli nyawa kita. Uang tidak bisa membeli dari mana kebahagiaan, nggak bisa. Banyak orang yang terpisah dengan keluarganya hari-hari ini. Ya, tadi siang ada seorang keluarga yang mau pulang ke kota Solo nggak bisa pulang. Dia rindu nggak bisa pulang. Kalau pulang nanti di karantina, takut katanya. Gimana ini? Ya sudah, bertahan aja di situ dulu sampai kondisi aman. Cari Allah. Ibrani 10 ayat yang ke-35-36. Perhatikan di situ. Perhatikan baik-baik ayat ini kalau Bapak Ibu ingin selamat. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Apa itu melepaskan? Dilepaskan kepada kepercayaanmu itu apa? Keselamatan di dalam Tuhan. Karena besar upah yang menanti. Mungkin selama kau di bawah matahari, kau banyak mencucurkan air mata karena penghinaan, karena tekanan, karena himpitan, orang yang tidak mengenal Tuhan. Kemarin ada berapa orang yang bekerja, Bapak Ibu mengeluh, gimana Bu saya di pekerjaan? Dihimpit, ditekan dengan orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan. Jangan kamu lepaskan. Jangan kamu lepaskan keselamatanmu karena uang, karena makanan, karena sembako, karena kedudukan. Betapa kecilnya dan rendahnya kita kalau melepaskan itu. Sebab upahmu besar yang menanti. Di dunia ini sementara, kebanggaan apa yang kamu banggakan? Sanjungan orang hanya bersifat sementara. Lebih baik mungkin kita tidak disanjung orang. Lebih baik kita tidak diakui orang, tapi kita diakui oleh Allah. Jangan kita lepaskan kepercayaan kita hanya karena dunia yang sementara ini. Sebab kamu memerlukan ketekunan, ayat yang ke-36. Supaya sesudah kamu melakukan lihat kehendak Allah. Orang yang tekun bukan melakukan kehendakku, mauku, iniku, enggak. Tapi semua kehendak Allah dikembalikan kepada kehendakmu, kepada kehendak Allah. Kamu akan memperoleh, lihat, orang yang tekun yang melakukan kehendak Allah, apa yang didapat? Mungkin selama ini kita belum menerima. Aku tetap sama Tuhan, aku tetap seperti ini, orang tetap merendahkan aku, orang tidak menganggap aku, ekonomiku juga seperti ini, mungkin aku lebih terpuruk. Tapi lihat, kamu akan memperoleh apa yang dijanjikan itu. Janji Allah tidak terhitung dalam firman Allah. Secupak gandum dan sedinar, jangan kau rusakkan minyak dan anggur. Ini tidak bisa main-main di akhir zaman. Akan terjadi krisis ekonomi yang luar biasa.
Tetapi orang yang mencari Tuhan akan selamat. Sekarang banyak orang suruh di rumah saja, nggak bisa kemana-mana. Dulu nggak ada kesempatan berdoa, sibuk cari uang, sibuk kerja, nggak ada waktu berlutut, nggak ada waktu baca firman Tuhan. Sekarang banyak orang baca firman Tuhan. Tapi bukan berarti kita di rumah saja, kita hanya duduk. Firman Tuhan. Ada ajaran-ajaran yang kadang-kadang saya, hati-hati, memang nabi palsu, ajaran sesat saat ini luar biasa. Karena open, sekarang banyak orang khotbah bisa style dari khotbah mana-mana ya. Kalau tadi pagi dia bingung katanya, "Tante ini khotbahnya begini." Kamu hati-hati, jangan langsung ditelan baik-baik, ditelan mentah-mentah. Banyak ajaran yang tidak benar. Wah, ada yang katakan kalau rumahmu tidak ada tanda darah, kamu nanti kena virus corona. Ada yang katakan kalau kamu tidak pernah perjamuan kudus, kamu tidak akan selamat, kena corona. Kalau ajarannya gimana? Perjamuan kudus adalah kudus di hadapan Tuhan, tidak bisa main-main, tidak bisa sembarangan. Yang dimaksud di sini apa? Rumah, kita ditinggal di rumah, tetapi ada firman Tuhan. Rumah yang ada firman Tuhan, yang ada Roh Kudus akan selamat. Tuhan akan menjaga dan melindungi kita. Amin. Jadi cari Tuhan. Cara kita menanggapi cara kerja Allah bagaimana yang sudah hebat luar biasa. Carilah Tuhan. Oh, tunggu dulu Tuhan. Kerjaku belum selesai. Aku masih mau cari kerja. Aku mau cari uang buat anak saya dan sebagainya. Oh, nggak bisa Bapak Ibu. Cari Allah tidak bisa ditunda, tidak bisa besok. Oh, Tuhan masih lama datang, nggak bisa. Oh, ini masih ada waktu, nggak bisa. Saat ini, hari ini, ambil keputusan, cari Tuhan. Kita nggak bisa main-main. Bukan waktunya lagi kita mengelak. Tunggu dulu Tuhan, saya tak ke ladang dulu. Tunggu Tuhan, saya tak berhasil dulu. Nggak bisa sekarang. Ambil keputusan, cari Tuhan. Lihat keluarga Lot. Bapak Ibu Abram dan Lot. Abram luar biasa, dia tidak egois. Keponakannya meskipun jahat, dia katakan, "Pilihlah mana kamu yang mau, kamu dulu yang milih. Saya nanti dapat sisanya aja lah." Lot pilih, wah ini subur, enak, wah dekat mata air. Secara pandangan dunia menjanjikan. Nah, ini pikiran manusia atau yang dipikir cuma secara lahiriah. Tapi lihat ketika keponakannya Lot mau binasa, Abraham menuntun dia. Sehingga Sodom dan Gomora tidak bisa menghancurkan Lot. Lihat Tuhan mengutus 2 laki-laki datang ke rumah Lot. 2 laki-laki ini datang tanya, "Siapa keluargamu?" "Oh, ini ada anakku, istriku, anakku." Hari ini juga begitu. Apakah kita mau egois? Oh, biar suami saya. Lihat, saya sudah jelaskan kemarin. Bagaimana sekarang keselamatan itu kita tidak bisa gandol. Oh, aku tak melu Bu Pendeta. Oh, bojoku, ben bojoku aja sing sembahyang tenanan, saya ikut aja, nggak bisa. Pribadi ada pemisahan ya. Pacaran sekarang ya, lihat ada beberapa statement kita lihat ya. Suami istri sampai ada meteran gitu ya, nggak boleh dekat gitu ya, mau dekat nggak boleh gitu ya. Artinya keselamatan itu pribadi, lepas pribadi. Kita nggak bisa main-main. Lot ditanya, "Mana keluargamu?" Lalu apa yang dikatakan? "Oh, ini keluargamu, ayo cepet lari sekarang. Supaya kamu, Tuhan tidak menghukum Sodom Gomora sebelum Lot ini diselamatkan. Demikian juga dengan bumi ini, Allah cukup menghukum Nuh dengan air bah. Tuhan katakan, aku tidak akan menghukum lagi dengan air bah, enggak. Tapi hukuman sekarang dengan api, lebih dahsyat lagi. Dan itu tidak terjadi bagi bumi ini. Maka ada yang takut, "Bu, nanti gimana antikris?" Enggak. Orang yang benar akan disingkirkan dulu. Kalau ini orang benar sudah disingkirkan, baru antikris akan total menguasai di dalam bumi ini. Jadi nggak perlu takut. Lihat, cepat lari. Cara menanggapi cara kerja Allah, cari Allah. Jangan tunggu besok. Nggak bisa. Hari ini, saat ini ambil keputusan, cari Tuhan.
Yang kedua, cara kita menanggapi cara kerja Allah, menyerah total pada Allah. Apa yang Bapak Ibu bisa banggakan hari ini? Hanya bisa menyerah. Aku nggak tahu hari ini, 1 jam ke depan, 1 hari ke depan, 1 bulan ke depan masih buta. Orang memprediksi sampai Mei, sampai akhir tahun, sampai ini nggak tahu. Habis ini ada virus lagi apa? Loh, tadi ini virusnya kan nggak berat, lebih berat dulu SARS, mungkin berat dulu ya, ini kok begini. Menyerahlah kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Perhatikannya di sini siapa? Yesus besar. Sebab ia memelihara kamu. Amin. Serahkan kekhawatiranmu. Hari esokku gimana? Anakku gimana? Anakku belum nikah kok Tuhan mau datang. Aku belum punya cucu kok Tuhan mau datang. Gak perlu khawatir. Orang yang mencari Tuhan, orang yang menyerahkan hidup kepada Tuhan, maka dia akan dipelihara dengan ajaib dan luar biasa. Amin. Kita sudah katakan bagaimana Nabi Elia dipelihara oleh janda, bukan orang kaya tapi janda yang sederhana. Dipelihara di tepi sungai Kerit yang kering, tidak ada penghidupan, tapi Tuhan pelihara lewat burung. Ada makanan. Di tengah kondisi yang seperti ini, Tuhan akan memelihara Bapak Ibu semuanya. Amin. Gak perlu khawatir, cabut kekhawatiranmu dalam nama Yesus. Karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang wow, Allah yang dahsyat. Yang C, cara kita menanggapi cara kerja Allah, menunggu dengan sabar waktu Allah. Amin. Mau menunggu waktu sabarnya Allah, Tuhan bodang dirampung ke, ya. Saya tuh tadi dimintai doa begini, mbok kowe ndang sembahyang ngoto, ben virus ini ndang rampung gitu, ben aku ndang mulai, ya. Virus ini berlalu biar aku bisa bekerja. Tunggu waktu Tuhan. Amin. Sudah jenuh di rumah? Ya, ora kuat dah bosen. Belajar menunggu waktu Allah. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Ia membuat segala sesuatu. Kalau Bapak Ibu syukuri, nikmati di rumah. Kalau neng omah ya disyukuri. Dulu ndak pernah baca firman, ndak pernah doa, gak pernah gojek karo anake, gojek mbek anake. Gak pernah gojek mbek bojone, Mau gendong-gendongan, mau lompat-lompatan, mau apa? Pergunakan karena ada pemisahan. Habis ini ada pemisahan. Maka jangan heran saya khotbah tahu-tahu baju saya yang ada. Saya diangkat sama Tuhan. Bapak Ibu di sini tato hilang, ini hilang, ya. Siska hilang, tinggal kelambine tok, putih apa, melayu. Karena orang yang hidup benar akan diangkat oleh Tuhan. Jadi sekarang bukan waktunya menunda lagi main-main ikut Tuhan. Pakai waktu baik-baik, ya. Kesempatan dengan keluargamu. Ada yang masih padu mbek bojone. Masalah corona gini nih masih masa yang menakutkan, masih berkelahi. Gegeran mbek bojoe, gegeran karo anake. Ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bahkan Dia memberikan kekekalan dalam hati kita. Waduh, hati kita kekal. Iman yang kekal selama-lamanya, yang tidak tergoyahkan. Tapi manusia, perhatikan, tidak dapat menyelami pekerjaan Allah yang dilakukan dari awal sampai akhir. Ini gak bisa diselami. Untuk itu sabar waktunya Tuhan. Doake toh, bisa enggak Tuhan hentikan? Bisa. Wong orang mati aja hidup kok. Apa yang tidak bisa Tuhan lakukan? Tapi waktu Tuhan adalah yang terbaik. Jadi tunggu dengan sabar. Kapan waktu saya pernah khotbah? Sabar. Orang sabar itu dikasih Tuhan. Jadi ketiga hal ini, cara kita menanggapi cara kerja Allah, cari Allah, jangan ditunda. Saat ini, waktunya sekarang, cepat lari, cari Tuhan. Yang kedua, berserah total kepada Tuhan. Serahkan hidupmu, percayamu, keluargamu kepada tangan Tuhan. Yang mungkin hari ini belum mau percaya, masih keras, doakan mereka. Air matamu tidak pernah sia-sia. Saya terbatas, tidak pernah temu.
Saya ada yang di luar negeri, ada yang di luar pulau, tapi lewat doa, lewat percakapan, lewat semangat, Bapak Ibu bisa dikuatkan dan menunggu dengan sabar waktu Allah. Amin. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesimpulan firman Tuhan pada sore hari ini, betapa hebat pekerjaan Tuhan. Amin. Katakan kiri kanan, betapa hebat pekerjaan Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa menang. Roma 11 ayat yang ke-33. Oh alangkah dalamnya, perhatikan, kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalan. Ya, betapa dalam kekayaan Allah. Tidak ada yang menandingi Allah kita, ada ayat kaya. Dia akan memeliharamu, jangan khawatir, jangan takut. Dia akan memberikan luar biasa pertolongan dan berkat. Hikmat pengetahuan Allah sungguh tak terselidiki, keputusannya sungguh tak terselami jalan-jalan. Siapa yang bisa menyelaminya? Sore hari ini jangan ditunda, tunggu dulu enggak. Ambil keputusan, lari cepat. Pegang itu keselamatan dan jangan kau lepaskan. Sehingga sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, atau sebelum masa penganiayaan yang besar. Ini dosa belum total, ini kesengsaraan belum total. Bapak Ibu masih bisa makan, puji Tuhan. Sekarang masih bisa makan meskipun daun-daunan. Ya toh, pagi daun singkong, sore daun apa? Pepaya, sore daun bayam. Ya enggak apa-apa, makan daun-daunan. Ya, tapi masih bisa makan. Bersyukur, ada waktunya nanti nggak bisa makan. Beli air susu mbak anakmu aja nggak bisa. Tapi belum itu nanti. Orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan akan terpelihara. Untuk itu andalkan Tuhan dalam hidupmu. Percayakan penuh kepada Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Mari kita renungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan pujikan Kau Tuhan jadi andalanku. Persiapkan hati kita betul-betul. Mungkin selama ini kita meragukan akan kehebatan, akan pekerjaan Tuhan yang begitu supranatural, yang begitu tidak dapat diselami dengan akal dan pikir kita. Tapi sore hari ini kita digugah, diingatkan bagaimana cara kerja Allah yang begitu hebat. Ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ketika kita menyerah kepada Tuhan, ketika kita menjadi orang yang sabar menunggu waktu Tuhan, maka kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi dengan luar biasa. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku tidak sanggup lagi, di saat aku sudah tak mampu. Siapa yang mampu? Siapa yang sanggup? Hanya Yesus. Dari atas kita pujikan lagu ini. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan
kasih Tuhan. Malam hari ini kita memiliki Allah yang bekerja secara supranatural, yang tidak dapat diselami dengan akal pikiran kita tidak terduga. Mari yang selama ini kita masih bermain-main, yang selama ini kita tidak pegang keselamatan yang Yesus berikan kepada kita, cari Tuhan. Apakah sudah ada firman Tuhan dan Roh Kudus dalam hidup kita supaya kita tidak celaka binasa, tapi kita memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Serahkan hidupmu penuh kepada tangan Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja secara total di dalam kehidupan engkau. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak Ibu, mungkin yang malam hari ini engkau sedang mengalami kekhawatiran, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Jangan izinkan kekhawatiran itu mencekam, menjarakan, bahkan menindas engkau. Nikmati waktu yang Tuhan beri pada engkau. Serahkan, angkat tanganmu dan serahkan kekhawatiranmu. Ini kekhawatiranku Tuhan, aku khawatir Tuhan, maka aku akan terbunuh oleh kekhawatiranku sendiri. Aku tidak mau itu Tuhan. Bapa dalam surga, Engkau melihat anak-anak kami Tuhan, yang pagi hari ini mendengar kebenaran firman-Mu. Mungkin yang saat ini mereka belum menyadari betapa hebatnya pekerjaan Tuhan, betapa dahsyatnya kekuatan-Mu, perbuatan-Mu yang begitu banyak, tidak terhitung, tak selami, tidak terduga. Pekerjaan-Mu yang begitu ajaib dan luar biasa. Hari ini kami diingatkan kembali. Hari ini kami dikembalikan supaya kami kembali kepada Allah, mengenal secara pribadi. Kami mengerti kepada Allah yang kami sembah adalah Allah yang besar dan ajaib, yang mungkin selama ini Tuhan kami tidak sungguh-sungguh. Kami kalah dengan perkara dunia kami. Tapi hari ini Tuhan kami mau kembali kepada Engkau. Kami mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mau menyerahkan hidup kami total kepada Tuhan. Inilah kehidupan kami Tuhan. Kami tidak mau binasa dan celaka. Seisi rumah tangga kami diselamatkan oleh Tuhan. Berkati setiap rumah tangga anak-anakmu yang saat ini mereka berada di rumah masing-masing, karena keterbatasan, karena kondisi yang harus kami jalani Tuhan. Kami tidak bisa leluasa lagi Tuhan. Berkati mereka Tuhan, jagai dan lindungi rumah tangga mereka pakai dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati suami-suami menjadi imam, berkati istri-istri menjadi penolong, anak-anak yang tunduk kepada Allah, menghormati orang tua, sehingga seisi rumah tangga mereka ada firman dan Roh Kudus, sehingga mereka tidak binasa. Berkati pekerjaan, apapun yang mereka kerjakan di hari-hari ini yang begitu sulit Tuhan. Banyak orang yang berteriak Tuhan, banyak orang yang saat ini mengalami penderitaan. Tetapi Tuhan memberkati jemaat kami. Pekerjaan apapun di dalam nama Yesus, berkati jemaat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Ibu Gembala. Beri kekuatan, kesehatan, hikmat-Mu untuk terus membimbing jemaat, sehingga tidak ada satupun jemaat yang tertinggal Tuhan. Berkati Tuhan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani. Engkau pakai mereka semakin heran. Berikan hati yang betul-betul hamba yang murni. Berkati jemaat yang lemah, yang sakit Tuhan kuatkan. Berkati Tuhan setiap apa yang mereka menjadi pergumulan mereka Tuhan jawab. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati Bapak Presiden, para menteri. Berkati kota Solo, Kampung Kratona yang hari-hari ini marak dengan kejahatan terjadi Tuhan. Lindungi bangsa kami, jagai bangsa kami Tuhan. Lindungi seluruh anak-anak-Mu, umat-umat-Mu Tuhan dari kejahatan yang ada. Terima kasih Bapak. Sebelum kami mengakhiri ibadah pada sore hari ini Tuhan, biar Engkau mencurahkan berkat-Mu bagi jemaat-Mu, supaya mereka semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati-Mu dan angkatlah tangan-Mu. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan
menjagaimu. Tuhan menenteramkan jiwamu, memberi damai sejahtera dan ketentraman. Keluargamu keluar masuk diberkati Tuhan. Adonanmu, keuanganmu diberkati oleh Tuhan. Dijauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, bencana, gempa bumi, tanah longsor. Dijauhkan dari virus yang ada. Engkau aman karena kau memiliki firman dan Roh Kudus. Dijauhkan dari setiap anak cucumu meminta-minta, anak cucumu diselamatkan oleh Tuhan. Mulai pada malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, engkau menerima apa yang Tuhan janjikan karena engkau setia, karena engkau taat, karena engkau sungguh-sungguh kepada Tuhan, yaitu mahkota kemuliaan yang kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Limpahkan berkat-Mu dan curahkan berkat-Mu Tuhan. Engkau memberkati